Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Lebih suka bekerja di dalam rumah. Cynthia membuka tangannya yang menutup telinganya, lalu wanita itu berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Cynthia membuka kuncinya dan kemudian pintu itu terbuka. Cynthia melihat kepala Cal tampak berdarah, begitu juga tangannya. "Ada apa denganmu?" tanya Cynthia panik. "Aku berkelahi di klub, bantu aku mengobatinya," jawab Cal. "Bukankah lebih baik ke rumah sakit atau ke rumah anti leskah? Auntie akan mengobatimu," kata Cynthia. "Ini luka kecil dan kau tak boleh membantah perintahku. Ambil kotak obat sekarang," kata Cal. Baiklah," jawab Cynthia terbata. Lalu Cynthia menuju ke arah dapur di mana kotak obat itu berada. Kemudian Cynthia pun menuju ke ruang tengah. Cal merebahkan tubuhnya di sofa. Cynthia membuka kotak obat dan mengambil alkohol untuk membersihkan luka di kepala dan tangan Cal. "Ini hanya luka tergores, jadi aku tak perlu ke rumah sakit," kata Cal sambil menatap wajah Cynthia yang tampak dekat dengan wajahnya. Karena wanita itu sedang fokus membersihkan luka di kening Cal. "Kau sering berkelahi?" tanya Cynthia pelan agar Cal tak terhanyut dalam pesona wajah cantiknya. Bukannya narsis, tapi Cynthia cukup sadar bahwa wajahnya cantik dan tampak mencolok. Itulah mengapa dia sering memakai hoodie di kepalanya dan juga topi agar wajah cantiknya tak mengundang perhatian banyak orang. "Iya, itu hobiku," jawab Cal random. Cynthia beri pelan luka Cal yang masih terbuka itu. Cynthia kemudian melanjutkan mengobati luka di tangan Cal yang juga tergores hingga terdapat luka cukup panjang di sana. Cal masih mengobati wajah cantik Cynthia yang tampak serius dan itu justru membuatnya semakin cantik, meskipun tak ada senyum di wajahnya. Lalu setelah selesai, Cal mengambil tangan Cynthia dan mengusap telapak tangannya yang lembut dan halus itu. Cynthia cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Cal. "Telapak tanganmu sangat halus dan terawat. Itu artinya kau tak pernah bekerja kasar. Mengapa kau bekerja sebagai pekerja kasar?" lanjut Cal lagi. "Keluargaku meninggal, jadi aku harus mencari uang sendiri. Itulah mengapa aku menjadi asisten rumah tanggamu sekarang," jawab Cynthia. "Banyak pekerjaan yang bisa kau lakukan selain ini. Kau bisa bekerja di perusahaanku kalau kau mau," kata Cal. Cynthia menggeleng. "Aku lebih suka bekerja di dalam rumah," jawab Cynthia. "Cari tahu tentang Cynthia Arthur," jawab Cal yang berbicara dengan seseorang di seberang teleponnya. "Baik, Tuan," jawab pria itu. Lalu Cal menutup teleponnya. Cal kini sedang berada di pension sang mami. Cynthia ingin ke sana dan akhirnya Cal mengantarnya sebelum ia berangkat ke perusahaan pagi ini. "Kau mencari tahu tentangnya?" tanya Thor yang juga duduk di berada belakang itu. "Iya, Daddy sudah tahu tentangnya kan? Tapi mengapa Daddy tak mencari asal-usulnya lebih detail?" tanya Kal-El. "Karena dia bukan sebuah ancaman," jawab Thor santai. "Daddy tak biasanya seperti ini," saut Kal-El. "Kau tahu bagaimana dia bisa berada di rumah sakit kita? Dia ingin bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya ke mobil yang sedang melintas," kata Thor. "Benarkah? Apakah tidak seharusnya kita mencari tahu tentangnya? Mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya sebelum ia ingin bunuh diri," sahut Cal. Cynthia hanya bilang bahwa semua keluarganya meninggal dan ia dirampok ketika baru sampai di New York. Hidupnya luntang-lantung di jalan hingga memutuskan untuk bunuh diri saja, jawab Thor. "Aku tak tahu hal itu karena dia sangat pendiam dan kami jarang bertemu," kata Kal-El. "Dia imigran gelap," kata Thor lagi. "Itu artinya dia masuk kemari dengan ilegal. Bagaimana dengan identitasnya?" tanya Kal-El. "Daddy membuatkannya identitas baru. Dia ingin menghilangkan nama Arthur di belakangnya," jawab Thor. "Ini sangat mencurigakan. Seharusnya Daddy menyelidikinya lebih dalam," kata Kal-El. "Kau selidiki saja sendiri, Mommy yang tak menginginkan hal itu,"
karena merasa hanya disinilah Zenfia akan aman bersama kita. Sautor dan berdiri dari tempat duduknya. Ayo, kita makan pagi dulu. Suara Ida Momi sudah memanggil dari dalam, kata Thor. Sahut Kal dan berdiri. Thor dan Kal. El berjalan menuju ke arah ruang makan. Zenfia tampak tersenyum sembari berbicara dengan Lesca. Zenfia tak pernah tersenyum dan tertawa seperti itu jika bersama Kal, El. Mungkin pembahasan mereka berbeda dan Zenfia selalu menghindari Kal, El. Kesibukan Kal juga yang membuat mereka jarang bertemu di penthouse. Momi tak ke rumah sakit hari ini? Tanya Kal. Tidak. Ada Z di sini jadi Momi akan menemaninya. Jawab Lesca. Aku ingin mempekerjakannya di perusahaan tapi dia menolak. Kata Kal di sela-sela makan paginya. Benarkah? Mengapa kau menolak, sayang? Bukankah pekerjaan itu lebih bagus? Tanya Lesca. Aku tak memiliki ijazah dan aku tidak akan bisa bekerja di sana. Aku lebih suka di rumah. Jawab Zenfia. Kau ingin kuliah? Auntie akan mengurusnya untukmu jika kau mau. Jawab Zenfia. Zenfia menggeleng. Aku sudah kuliah dan tak melanjutkannya karena aku hanya ingin bekerja di rumah saja. Jawab Zenfia kekeh. Dari negara mana kau berasal? Tanya Kal to the point. Zenfia menghentikan makannya dan melihat ke arah Kal. Kami tahu kau adalah imigran gelap. Jadi tak masalah jika kau jujur pada kami. Sayang, kata Lesca memegang tangan Zenfia agar tak merasa panik dengan apa yang ditanyakan oleh Kal. Swedia. Jawab Zenfia akhirnya. Kali ini kau jujur? Tanya Kal. Zenfia hanya mengangguk saja. Lalu mengapa kau menjadi imigran gelap? Tanya Kal lagi. Kal. Jangan membicarakan hal ini di situasi seperti ini. Ayo kita habiskan dulu makan pagi kita. Kata Lesca menengahi karena melihat ekspresi wajah Zenfia yang tampak berubah. Setelah makan, Zenfia dibawa oleh Lesca ke taman untuk menghindari diinterogasi dengan Kal-El yang sejak tadi ingin mengetahui latar belakang Zenfia yang sebenarnya. Dan Kal pun akhirnya pergi ke perusahaan sedangkan Zenfia tinggal di sana sampai sore. Apakah Kal tak menyukaiku? Auntie, tanya Zenfia. Tidak, sayang, bukan begitu. Dia memang selalu seperti itu jika ada orang baru di keluarga kami. Jawab Lesca sambil memotong daun di tanaman peliharaannya. Zenfia hanya mengangguk. Auntie, aku ingin mengatakan sesuatu. Ucap Zenfia sembari menata pot tanaman kecil ke tempat yang terkena sinar matahari. Katakan saja ada apa? Sahut Lesca tersenyum. Teman-teman Kal datang ke penthouse kemarin dan mereka tahu sandipin pintu yang baru. Aku takut mereka sewaktu-waktu datang ke sana dan hanya ada aku sendirian di sana. Jawab Zenfia jujur. Lesca menghentikan kegiatannya dan melihat ke arah Zenfia. Kau tak perlu khawatir. Aku akan bilang hal ini pada Kal. Sahut Lesca. Tapi jangan katakan pada Kal bahwa aku yang mengatakan hal ini. Ucap Zenfia. Aku mendengarnya. Kata Kal yang sudah berdiri di dekat pintu. Zenfia terkejut mendengar suara Kal dan secara otomatis berdiri di belakang Lesca karena takut dengan reaksi Kal. Zenfia menunduk dalam-dalam karena dia merasa Kal akan marah padanya dan dia tak merasa enak karena telah mengadukan hal itu pada Lesca.
Aku tak marah padamu, Zi. Jika kau merasa tak nyaman, maka aku tak akan mengajak temanku berkumpul di rumahku. Kami akan mencari tempat lain, sahut Kal. Maaf, aku tak bermaksud tak sopan padamu, kata Zenfia canggung. Zi, dia sudah menyetujui hal itu jadi kau tak perlu sungkan lagi, sahut Lesca membalik tubuhnya dan melihat ke arah Zenfia yang masih menunduk. Aku menjemputmu, ucap Kal. Baiklah, kau pulang sekarang bersama Kal atau nanti malam diantar oleh supir saja, sayang? Tanya Lesca. Aku pulang sekarang saja bersama Kal, jawab Zenfia. Zenfia tak ingin merepotkan siapapun dan dia memilih pulang bersama Kal meskipun sebenarnya dia masih ingin berada di sana. Baiklah kalau begitu, hati-hati, sahut Lesca dan mengantarkan mereka berdua ke depan setelah Zenfia mencuci tangannya. Bye, Auntie, terima kasih sudah menemaniku di sini, ucap Zenfia dengan sopan. Ya, sayang, kaulah yang menemani Auntie, sahut Lesca tersenyum lalu wanita itu mencium kedua pipi Zenfia dan kemudian Kal mencium pipi Lesca. Zenfia dan Kal pun pergi dari mansion Lesca dan kembali ke penthouse. Zenfia hanya diam saja sepanjang perjalanan, dan Kal pun sudah terbiasa dengan sikap pendiam Zenfia itu. Kal sekilas melihat ke arah Zenfia yang selalu memakai kapucon dari hoodinya di kepalanya jika keluar dari rumah. Setibanya di penthouse, Zenfia dan Kal langsung masuk ke unit penthouse Kal yang ada di lantai teratas. Apa yang sebenarnya kau hindari, Zi? Tanya Kal akhirnya ketika mereka baru masuk. Zenfia menoleh ke arah Kal dan tak langsung menjawab. Kau mencari tahu tentangku, Kal? Tanya Zenfia. Ya, aku harus tahu siapa yang tinggal bersamaku. Asal-usulmu tak jelas. Meskipun Dedi tak mencurigaimu, tapi aku harus tetap mencari tahu tentangmu, jawab Kal. Zenfia meneguk ludahnya dan kemudian berlutut di depan Kal. Jangan mencari tahu tentangku, aku mohon. Jika itu terjadi, maka cepat atau lambat aku akan mati, begitu juga dirimu, sahut Zenfia yang justru membuat Kal semakin penasaran. Sekitar 2 bulan yang lalu, mereka menemukan kita, ucap Sofia pada sang suami dengan suara lirih. Kita pindah malam ini, jawab Sergio, sang suami. Bukankah sudah kubilang sebelumnya bahwa akan lebih aman jika Zi tinggal di asrama? Kau membuat hidup kita semakin rumit, sahut Sofia. Dia amanat kita, aku tak bisa membiarkannya di asrama. Bagaimana jika mereka menemukannya? Sahut Sergio. Mereka tak tahu bahwa Zi ada, dan mereka masih mencarinya. Jadi kita masih bisa menyembunyikannya sejak lama. Sekarang hidup kita berantakan karenanya, jawab Sofia. Nona Alma begitu baik pada kita dulu. Setidaknya inilah balasan kita karena jasa baiknya pada kita, kata pria paruh baya itu. Sofia tak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah sang suami. Seharusnya kita mengirim dia ke luar negeri saja, kata Sofia. Ya, memang itu yang akan kita lakukan. Aku sudah meminta tolong pada kakakku, jawab Sergio. Lalu kedua orang itu berkemas dengan cepat dan kemudian menaruh semua barangnya ke dalam mobil. Mom, Dad, kalian mau kemana? Tanya Zenfia yang baru saja datang kuliah. Kita akan pergi berlibur,
Siapkan pakaianmu, bawa yang diperlukan saja. Jawab Sofia. Liburan, tapi aku sedang ujian di kampus. Mom, jawab Zenfia. Jangan banyak bicara, lekas kemasi pakaianmu sekarang, bentak Sofia yang memang sejak awal selalu keras pada Zenfia. Bagaimana dengan kuliahku? Tanya Zenfia. Bisakah kau menurut saja, Zi? Sahut Sofia yang semakin emosi. Baiklah. Jawab Zenfia pasrah dan masuk ke dalam rumah. Sayang, kami akan menjemput adikmu dulu ke sekolah, kata Sergio. Ya, jawab Zenfia tak semangat. Lalu mereka berdua pergi dari rumah dan menuju sekolah Sherin. Apakah mereka masih belum mengetahui tentang Zenfia? Tanya Sofia. Belum. Mereka masih menduga. Dan kita adalah salah satu pelayan yang mereka curigai. Mereka mencari kita setelah menanyai pelayan yang lain dan beberapa panti asuhan. Jawab Sergio. Sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Tanya Sofia. Sergio tak menjawab apapun dan beberapa menit kemudian, mereka tiba di sekolah Sherin, anak Sofia dan Sergio yang masih berusia 12 tahun. Mom, Kak Susan ingin ikut bersama kita karena Kak Eidev tak bisa menjemputnya hari ini, kata Sherin ketika sang ibu menjemputnya ke kelas. Baiklah, cepat panggil dia, kata Sofia. Ya, tunggu sebentar, jawab Sherin dan gadis itu berlari ke arah ruang guru. Susan adalah sepupu Sherin yang juga sekaligus guru Sherin di sekolahnya. Susan merupakan anak dari kakak Sofia yang tinggalnya tak jauh dari rumah mereka. Usianya hampir sama dengan Zenfia dan mereka cukup dekat. Kini mereka berempat sudah ada di dalam mobil dan kembali ke rumah. Auntie mau kemana? Mengapa membawa banyak koper? Tanya Susan ketika melihat banyak tas dan koper di bagian belakang. Kami akan berlibur ke rumah kakek, jawab Sergio. Di musim sekolah seperti sekarang? Tanya Susan heran. Sofia dan Sergio tak menjawab dan hanya diam. Mobil mereka tiba-tiba ditabrak oleh sebuah trus besar hingga mobil itu menghimpit tiang di pinggir jalan. Dahsyatnya tabrakan itu membuat semua penumpangnya tak bergerak lagi dan darah mengalir di mana-mana. Bagaimana? Tanya seorang wanita tua pada pria yang merupakan anak buahnya. DNA-nya tak cocok. Wanita di dalam mobil itu bukan yang kita cari, jawab pria itu. Sid, cari lagi sampai ketemu. Dan aku tak peduli berapa orang yang mati untuk menemukan anak itu, ucap wanita parubaya itu dengan mata tajamnya. Bersambung.